Saya ingin mengucapkan salam hormat saya tentu kepada tuan rumah sekaligus tadi yang sudah membuka, Ketua Yayasan Bapak Muhammad Yusuf sekaligus Ketua Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari yang sudah membuka, tentu Pak Kepala Sekolah 3 tahun lalu, jadi sudah lama juga. Sama adik-adik ini berarti belum ada yang pernah jumpa ya? Sama kakak-kakaknya dulu. Ada 4 pilar. Apa saja namanya adik-adik? Ada Pancasila, kemudian kelihatan nih, ngintip ya. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, yang sudah tidak asing lagi semuanya. Yang mungkin masih asing adalah pelaksanaannya sehari-hari. Tapi kalau di SMU 2 Muhammadiyah saya yakin insya Allah keempat ini sudah dijalankan setiap hari. Betul Pak Kepsek ya? Udah belum? Insya Allah gitu. Tapi kelihatan mukanya yakin-yakin semua. Saya kan nggak perlu tes di sini hafal Pancasila atau tidak ya. Ini ketawa karena mau dites apa gimana? Tes saja. Tapi ini udah tingkatan terakhir, harusnya udah hafal semua. Tentu kan kita pertama percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bahwa negara ini sampai saat ini ya mewajibkan warga negaranya untuk percaya kepada Tuhan. Itu yang nggak boleh dilupa. Kadang-kadang apa sih artinya bahwa negara ini sampai saat ini mewajibkan negaranya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu adil, beradab, persatuan Indonesia. Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan lebih mengingatkan kita bahwa kita tentu harus mengutamakan cara-cara musyawarah. Belakangan tentu atas nama demokrasi kita juga sering melakukan voting. Tapi yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan bangsa ini dengan cara-cara yang mengedepankan musyawarah. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sederhana ya, bahasa-bahasanya sederhana, nanti akan dijelaskan oleh Pak Taufik sejarahnya seperti apa. Saya mungkin semangatnya saja menularkan kepada teman-teman. Tapi cukup hebat dan kontekstual, artinya dia lahir, sejak lahirnya sampai sekarang. Poin-poin ini adalah masih poin-poin atau semangat-semangat yang digaungkan terus-menerus tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Jadi ini adalah semangat-semangat yang universal dan juga semangat-semangat yang melampaui batasan zaman, paling tidak sampai saat ini. Kemudian kalau Undang-Undang Dasar 45, NKRI, teman-teman sudah tahu ya, bahwa ini semua harus dijaga. Undang-Undang Dasar negara bukan harga mati, dia pernah diamandemen. Termasuk salah satunya yang saya paling senang share adalah bagaimana Undang-Undang Dasar negara kita itu melakukan atau dilakukan amandemen atau referendum, persisnya referendum kedua yang terkait dengan informasi. Jadi dalam hak asasi manusia dimasukkanlah poin informasi. Jadi sekarang kenapa kita sangat senang dan marah kalau misalnya kebebasan berinformasi itu dikekang, karena memang dia lahir sebagai amanat reformasi di tahun 99 bahwa informasi adalah hak asasi manusia. Manusia Indonesia boleh menyebarkan informasi, boleh mensyiarkan informasi. Dulu kan media tidak seperti sekarang bebasnya. Jadi harus ada pasal khusus di Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa informasi itu betul-betul dibebaskan. Tapi tantangan zamannya adalah bahwa informasi yang bebas itu sebebas apa? Informasi yang menyakiti, melukai perasaan suku, agama, ras tertentu, apakah itu disebut kebebasan berinformasi? Tidak. Makanya ada larangan dan pasal-pasal yang memberikan sanksi terhadap informasi yang melanggar SARA. Kemudian apakah informasi yang kira-kira disebar untuk memecah belah rakyat, apakah itu bisa disebut informasi yang boleh dibebaskan? Tidak. Karena itu hujatan, kebohongan, dan lain-lain, ujaran kebencian itu juga ada aturan hukumnya, gitu ya. Jadi itu kurang lebih terkait Undang-Undang Dasar kita, dan dia
bisa dilakukan amandemen meskipun tentu jarang sekali. NKRI yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai saat ini ya kita menerimanya, ya kita semua adalah warga Indonesia, kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik, gitu ya. Tapi teman-teman mungkin selalu mengikuti sepertinya di sini. Ini dengerin saya aja serius. Mudah-mudahan lihat berita juga sama seriusnya. Yang diseriusin ini ya, penyampaiannya ya, jangan dipandangin aja ya. Untuk pakai masker Pak Ridwan ya. Dulu kalau nggak pakai masker ketahuan ininya kalau nggak dandan. Tapi kalau pakai masker masih lebih pede lah. Kembali ke topik. Soalnya serius banget Pak Kepsek ini, anak-anaknya saya jadi grogi. Agak tegang. Tadi saya bicara apa? Ini tes. Tadi dengerin atau cuma memandang aja? Tadi saya bicara apa sebelum saya bicara masker-masker ini? NKRI. Ya. Siapa dek namanya? Siapa? Gibran. Gibran nggak lagi kampanye di Solo nggak? Tempat kesini Gibran. Ada buku nggak buat Gibran? Mas Gibran nanti mau baca buku saya ya, buku waktu saya di Sandra, waktu jadi wartawan. Aku doain nggak waktu saya di Sandra? Saya nggak tahu dia umur berapa, dia tahun 2005. Hah? Tahun dia belum doain kita waktu itu, ya Allah, saya kok berasa jadi usianya jauh sekali. Berdiri. Ini buku waktu saya di Sandra di Irak. Irak Pak, jangan ganti negara Pak ya. Nanti dibaca, suka baca tidak? Hah? Pak lumayan nggak jadi deh. Boleh. Katanya nggak boleh kalau udah niat gitu ya. Jadi kita kasih nanti dibaca ya, Mas Gibran ya. Tantangannya banyak teman-teman, kembali ke laptop, kembali ke NKRI. Sering dengar kan Laut Natuna panas, ya. Kemudian Ambalat akannya diklaim sebagai wilayahnya Malaysia. Kemudian katanya anak-anak muda lebih paham TikTok daripada Pancasila. Enggak, di sini enggak ya? Lebih hafal joget-joget yang ada di TikTok daripada Undang-Undang Dasar. Hah? Enggak ya? Ya, alhamdulillah kalau enggak. Tapi tantangan itu ada ya. Jadi kita sekarang menjaga NKRI itu enggak cuma kalau dulu wilayah batas. Perbatasan harus kita jaga dengan darah dan air mata, kira-kira gitu ya. Sekarang tantangan-tantangan terhadap kedaulatan itu datang dari hal-hal yang mungkin tidak terduga. Seperti misalnya kemajuan informasi, ya. Tapi kita selalu, kalau dulu kan kalau ada orang masuk ke negara kita, gampang, kita nggak boleh, ini garis batas. Tapi kalau informasi, kita juga membutuhkan informasi masuk ke Indonesia, gitu ya, karena informasi sifatnya global. Nah, tinggal bagaimana kita pintar-pintarnya bahwa segala yang masuk kita saring untuk tidak mengganggu kedaulatan NKRI dan tidak mengubah pribadi-pribadi kita sebagai manusia-manusia Pancasila. Apalagi belanja online itu barangnya banyak bukan dari sini, ya. Tapi jujurnya kita juga perlu untuk kadang-kadang memang barangnya lebih murah dan dibutuhkan dan lain-lain. Bagaimana caranya kita bertahan? Tujuan akhirnya adalah jangan kita membeli terus produk-produk yang dijual secara online yang bukan dari Indonesia. Caranya ke depan lebih banyak dari adik-adik nanti bisa bikin aplikasi digital sendiri, ya, bisa berjualan produk-produk lokal sendiri. Jadi itu kurang lebih sekarang bagaimana masuknya itu dengan sangat halus. Dan memang pada dasarnya dunia saat ini tidak seperti dulu, di mana garis-garis batasannya jelas. Karena sekarang pertukaran manusianya pun sering. Pernah ketemu pelancong dari Malaysia tidak datang, atau ada turis asing dan lain-lain. Jadi memang semakin kesini dunia itu, meskipun kita NKRI harus kita jaga, tapi memang dunia itu menjadi satu kesatuan yang kita harapkan hidup bisa dalam damai. Ya, kecuali kayak ada yang mau masuk di Natuna, itu kita harus marah.
Kalau ada yang mau masuk betul-betul dengan niatan tidak baik, kita harus marah. Tapi selama mereka datang dengan niatan baik, maka kita membuka pintu, karena kita juga tidak mau saudara-saudari kita yang ada di mancanegara diperlakukan tidak baik. Ya. Dan kita banyak sekali, di Arab Saudi banyak, di Malaysia banyak, yang sudah menikah dengan warga negara asing, di Eropa juga banyak. Artinya kita harus lebih terbuka, tapi juga tetap waspada. Emang lebih berat daripada dulu ya. Yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sih sudah jelas artinya berbeda-beda tapi satu, dan kayaknya kalau di Sumatera Utara khususnya di Medan saya nggak terlalu harus panjang kali lebar bercerita, karena di sini contoh-contoh Bhinneka Tunggal Ika yang sejati. Di sini apa orang Batak semua? Orang Jawanya banyak juga ya. Melayu? Padang? Pakai cek dari mana? Campur tuh. Pakai cek aja udah campur. Batak, Melayu. Jawa. Tapi akur kan ya Pak ya? Akur. Bayangkan kalau kita melihat pertemanan. Teman-teman, ini mungkin sederhana, tapi kadang-kadang kita di sosial media lihat orang berantem urusan begitu gitu ya. Bayangkan kalau tidak akur. Pak Keksek, Bapak Kepala Yayasan sekaligus Ketua Cabang Muhammadiyahnya, Pak Taufik orang apa? Melayu. Kalau beda, dia datang ke sini nanti dimusuhi gitu misalnya ya. Kita kan nggak mau yang seperti itu. Nah, ini juga harus menjadi pegangan, gak cuma dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai hal. Lihat pemimpin harus sama suku, yang gak betul juga ya. Lihat pemimpin harus sama agama. Kalau itu betul nggak Pak ya? Kalau itu nanti yang bicara masing-masing. Kalau kita bicara kesamaan agama juga bukan agamanya yang harus sama ya. Kalau agamanya sama tapi perilakunya tidak agamis juga buat apa? Jadi banyak sekali yang harus dipikirkan. Kita menilai orang di Indonesia itu nggak cuma di Indonesia, karena di negara lain pun karena sudah banyak imigran. Di Amerika Serikat Trump keras terhadap imigran, teman-teman mengikuti ya beritanya ya. Sampai ada kawan saya kerja di VOA, Voice of America, seperti TVRI, RRI-nya di Indonesia. Dia terpaksa pulang karena Amerika menerapkan kebijakan yang kejam terhadap imigran, terhadap orang yang dianggap bukan orang asli Amerika. Itu kalau menurut saya tidak Pancasilais. Memang mereka bukan negara Pancasila, tapi mari kita waspada terhadap tren-tren yang mengarah seperti itu di belahan dunia lain yang mungkin masuk ke Indonesia. Jadi mungkin itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Selebihnya nanti Pak Taufik yang akan menjelaskan.